Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubandoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dilan Megan ya. Pertanyaannya, burung kalau dilatih masih di lob ya, masih di lob itu sprintnya bagus kenceng, tapi ketika tinggi dia sprintnya kurang kencang atau tidak kencang ya. Apakah itu karena lama tidak dilatih atau bagaimana? Banyak faktor itu ya Mas Dilan dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Faktornya banyak sekali. Mungkin dia memang tipe terbangannya nyantai kalau sendiri, kemudian kalau ada musuh dia bisa sprint, atau memang dia tipe-tipe yang agak nyantai atau standar saja. Lop-lopan dekat, pendek, terbangan pendek itu karena dia masih semangat gitu ya, lihat betinanya untuk klepek, itu bisa jadi gitu. Kemudian faktor terpaan angin bisa juga karena ketika dia sudah tinggi anginnya lebih kencang daripada yang di bawah. Kemudian faktor tenaga juga bisa mempengaruhi. Kalau faktor tenaga biasanya di lepasan awal atau pertama kali dilepas jarak jauh itu masih bisa kelihatan sprintnya bagus, tapi yang kedua, yang ketiga, keempat itu mungkin dia agak lembek sedikit atau agak lambat sedikit, itu berarti faktor tenaganya belum pulih. Apalagi burung itu sudah misalnya lama berhenti atau lama ngaso karena habis mabung misalnya, atau dia habis loloh, itu biasanya dia agak berkurang kecepatan atau sprintnya, itu dia berkurang dari saat dulu kita ngelatih yang waktu dia masih muda atau masih piye, atau di pertengahan kita melatih. Jadi pas dia sudah muncul tenaganya, kemudian kita lihat sprintnya kencang, tapi ternyata setelah habis istirahat kok sprintnya berkurang, itu bisa jadi faktor itu. Untuk lop-lopan ya Mas ya, lop-lopan itu kan untuk yang pertama ini ya, lop-lopan itu waktu terbangan kan belum saat dia terbang kan dia belum tinggi Mas Dilan dan juga teman-teman. Ketika misalnya baru lop-lopan sekitar 10 meter atau 20 meter itu dia belum terbang tinggi, kita sudah klepek. Kan tujuan kita supaya dihafal dulu di lapak misalnya ya, kalau ini burung kolongan. Kemudian kalau dia burung tinggian rumah itu saya kurang memperhatikan sprintnya. Biasanya yang penting ada gandengannya, kemudian gandeng, berarti itu standar lah, terbangan standar. Atau kalau pas digandengin yang burung terkenal terbangannya kencang, ngecelap itu bisa gandengi, itu sudah standar. Tapi kalau untuk kolongan kan faktor sprint saat dia gandeng kemudian musuhnya ditinggal, itu sudah menjadi penilaian tersendiri. Nah saat dia di bawah, walaupun dia baik dia baru ngelatih ataupun lama berhenti ataupun burung sudah jadi, biasanya dia nyeprin. Kalau saya lihat burung-burung yang nyeprin ya, yang awal-awalannya nyeprin nggak bisa tinggi, kemudian kita latih terus sampai tinggi, itu biasanya burung-burung yang memang dia punya karakter sprint yang bagus. Tapi burung itu saya perhatikan rata-rata yang burung sprint waktu dilatih awal-awal itu dia kurang mampu atau terbangannya atau dia kurang tinggi, istilahnya kurang lambung ya. Biasanya dia sedang, ketika sudah tenaganya sudah beringisi, sudah dicor misalnya ya, sudah dilepaskan di lepasan start itu sudah beberapa kali, mungkin sampai 10, 11, 12 kali, itu biasanya
ketinggiannya kurang menurut saya ya. Mungkin karena saya dulu pemain rumahan, jadi kalau saya lihat nggak terlalu tinggi gitu ya. Ya lumayan lah, itu lepasan sekitar berapa kilo lah. Biasanya kan kalau untuk burung rumahan itu kalau sudah di atas 1 kilo itu ya sudah lumayan tingginya ya. Walaupun ada juga yang masih 1-2 kilo itu masih sedang, karena dia sudah hafal rumah dari sana sudah mulai turun. Tapi kalau udah di atas 5 kilo biasanya tetap nitik ya. Itu ya yang saya perhatikan, kalau yang burung-burung sprint itu ketinggiannya kurang, artinya dia kurang tinggi lah untuk burung rumahan, untuk ukuran burung rumahan. Tapi ada juga biasanya kalau yang burung-burung sprint bagus untuk kolongan, karena saya pernah melihat dan satu saya punya, tapi nggak tahu ya, saya belum latih di kolong. Yang jelas itu kakaknya burung yang saya punya itu, dia kalau di kolong itu dia tinggi, dia model-model stuk bagus, los bagus, tapi bawaannya kurang. Tapi dia kalau dilepaskan itu pertama gandeng, kemudian sudah sampai di lapak dia ngebut. Jadi kebanyakan musuhnya itu ketinggalan, atau kadang-kadang dari awal udah ketinggalan. Itu bisa jadi karena sprintnya bagus, bisa jadi juga karena dia burung-burung jenis burung cerdas ya. Anggap kita bilang cerdas ya, karena begitu dilepas dari awal jalurnya udah di situ ya, di situ terus. Dia nggak mau geser jauh-jauh, ya geser biasalah, cuma berapa meter gitu. Tapi nanti sudah di depan lapak itu dia sudah di jalur yang biasa diambil. Banyak kan burung yang waktu dilepas dia agak menggok, atau dia mau muter, atau dia naik dulu. Kalau dia modelnya nyeprin tapi sambil naik, sambil natar gitu ya. Jadi lepas pendek begitu sambil tinggi, sampai lapak juga tinggi. Itu burung itu murni rumahan punya teman saya itu. Dia pernah juara 3 di PUB itu. Saya ambil adiknya, saya mau kereskan dengan burung rumah saya. Yang kakaknya sudah disenengin teman, kemudian saya ambil lagi adiknya. Nanti saya kereskan ke burung, entah burung rumahan saya, entah burung kolongan saya, nanti saya coba anaknya gimana. Tapi dia kalau misalnya gandeng dengan burung yang model-model lurus gitu ya, biasanya gandeng walaupun nanti di depan lapak biasanya dia agak ngebut sedikit, jadi biasanya musuhnya agak ketinggalan gitu ya. Jadi kesimpulannya apa Mas Dilan? Jangan sampai ngelanturin. Kesimpulannya gitu itu. Mungkin dia seperti Mas bilang lama berhenti, mungkin karena memang dia karakternya biasa, artinya standar, sprintnya standar. Itu yang menyebabkan waktu lop-lopan kenceng itu karena dia masih belum kena banyak angin. Atau ada juga kemungkinan ketiga, tenaganya masih kurang banyak, artinya kurang besar, kurang mampu untuk menerpa angin. Karena di sini mainnya ditampakkan angin atau dihadapkan ke angin. Jadi angin dari arah selatan, gimana ya? Iya, dari arah selatan kita nerbanginnya dari utara. Jadi burung itu nabrak angin gitu ya. Kalau di golongan tempat kami, mungkin tenaganya masih kurang. Kemudian mungkin karakternya dia karakter agak nyantai kalau waktu terbang. Kurang lebih itu ya Mas Dilan Megan. Coba kita coba dengan gandengan yang kenceng, dengan gandengan yang terbangannya rata-rata. Nanti kalau dengan yang rata-rata bisa gandeng, kemudian dengan yang kenceng bisa gandeng, itu kemungkinan karena dia terbang sendiri. Kadang burung yang sprintnya bagus terbang sendiri juga biasa saja. Saya pernah punya yang sudah terkirim ke Surabaya itu,
dia karena masih baru ya, terus saya gandengkan dengan burung yang sudah terbiasa di lapak. Saya lepas, dia muter. Burung muter satu kali sama burung yang lurus itu jelas ketinggalnya udah jauh. Tapi begitu dia sudah ngarah, dia bisa barengi yang di depan itu. Berarti itu kesimpulan saya, burung itu speednya bagus, sprintnya bagus. Kemudian ada juga burung yang kalau udah ketinggal ya ketinggal, berarti itu terbangannya atau mungkin emosinya kurang bagus. Banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi sebaiknya kalau kita sudah yakin terhadap burung tersebut, kita latih saja. Kita latih dari istilahnya dari nol lah, dari dekat. Kita lihat perkembangannya, nanti kalau perlu dijamu ya dijamu. Nanti akan pada akhirnya akan ketahuan burung itu sprintnya bagus atau cuma standar. Karena untuk burung-burung zaman sekarang kalau di bawah standar itu biasanya ketinggal. Kalau standar ataupun sprintnya bagus itu biasanya gandeng. Itu ya Mas Dilan, Megan dan juga teman-teman, semoga ini bisa memberi gambaran bagaimana nanti kalau kita menghadapi burung-burung mainan kita, gimana caranya. Kemudian ketika kita sudah yakin, sebaiknya dilatih saja. Nanti kita lihat perkembangannya apa, bisa semakin baik atau enggak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi burung itu, karena bisa jadi kesehatannya kurang bagus, giringnya kurang bagus, dan lain-lain. Kita sambil belajar lah main burung. Saya sendiri juga kalau untuk kolongan banyak sekali yang harus saya pelajari. Itu ya Mas Dilan, Megan dan juga teman-teman semua, semoga ini bisa bermanfaat untuk masukan, referensi ataupun sekedar pembanding ya Mas Dilan, Megan dan juga teman-teman. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.